Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Kusdia Praharani dari kelas IT 38 ingin mempresentasikan tentang macam-macam dampak psikologi. Baik, saya mulai. Nah, macam-macam dampak psikologi sendiri ada 4. Yang pertama adalah kecemasan, selanjutnya traumatik, depresi, dan gangguan disosiatif. Yang pertama adalah kecemasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa orang meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama komponen genetik terhadap kecemasan, yang kedua scan otak dapat melihat perbedaan, selanjutnya sistem pemrosesan informasi dalam otak berjalan dengan singkat. Freud mengatakan bahwa ego merupakan eksekutif kepribadian, karena ego mengontrol kita untuk ke arah tindakan dan memutuskan insting-insting manakah yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Freud 1993 menerangkan ada beberapa respon psikologi terhadap kecemasan, yaitu yang pertama adalah perilaku. Seseorang yang mengalami kecemasan pasti melihatkan perilaku yang gelisah, gemetar, gugup, dan menghindar terhadap orang lain. Yang kedua adalah kognitif, yaitu gangguan perhatian, konsentrasi hilang, mudah lupa, bingung, kesadaran diri berlebihan, dan khawatir yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah afektif, yaitu orang tersebut tidak sabar, tegang, neurosis, tremor, gugup yang luar biasa, dan sangat gelisah. Selanjutnya ada traumatik. Kata traumatik digunakan menggambarkan akan apa yang dialami atau yang terjadi dengan korban. Kejadian atau traumatik akan dirasakan dengan diterima secara berbeda-beda antar individu lainnya, sehingga setiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap traumatik itu sendiri. Traumatik adalah pengalaman atau kejadian yang dialami oleh seseorang dan membuat orang itu trauma, seperti kecelakaan, lalu bencana alam, dan masih banyak lagi, tapi yang berhubungan dengan kekerasan. Selanjutnya ada depresi. Depresi sendiri merupakan salah satu gangguan mood disorder. Depresi sendiri merupakan gangguan unipolar, yaitu gangguan yang mengacu pada satu arah atau tunggal, yang ada pada perubahan emosional, perubahan terhadap motivasi, perubahan kognitif, dan perubahan fungsi dan perilaku motorik. Depresi adalah gangguan dalam perkembangan emosi jangka pendek atau masalah perilaku, di mana perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan harapan sebagai reaksi tersebut. Depresi juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang melebihi dari kesedihan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Depresi mayor adalah suatu gangguan mood yang parah yang ditandai dengan merasa sedih, putus asa, dan terpuruk atau kehilangan minat atau rasa senang dalam segala aktivitas dan keadaan yang individu tersebut alami. Selanjutnya ada gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah perubahan kesadaran mendadak yang mempengaruhi memori dan identitas. Gangguan disosiatif sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah amnesia disosiatif. Adalah kehilangan memori setelah kejadian yang penuh dengan stres. Jadi seseorang yang mengalami amnesia disosiatif ini
tiba-tiba kehilangan memori seutuhnya setelah mengalami stres atau depresi yang sangat-sangat berat. Bahkan orang yang mengalami gangguan ini dapat lupa akan identitas dirinya itu siapa. Dan selanjutnya ada fugio disosiatif, adalah hilangnya memori dan meninggalkan rumah dan membuat identitas baru. Jadi seseorang yang mengalami fugio disosiatif ini, orang tersebut lebih parah dari amnesia disosiatif, karena selain mereka amnesia secara total, mereka juga tiba-tiba meninggalkan rumah secara tiba-tiba dan membuat identitas baru dan melaksanakan kehidupan baru seperti orang baru. Dan selanjutnya ada gangguan depersonalisasi, adalah suatu kondisi di mana suatu persepsi atau pengalaman seseorang terhadap diri sendiri berubah. Jadi penderita ini tuh merasakan bahwa dirinya itu berubah. Mereka juga merasakan keluar dari tubuhnya sendiri dan melihat dirinya sendiri dari kejauhan. Dan yang terakhir ada gangguan identitas disosiatif, adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki minimal 2 atau lebih kondisi ego yang berganti-ganti, yang satu sama lain bertindak bebas. Menurut DSM-4-TR, diagnosis GID dapat ditegakkan bila seseorang memiliki minimal 2 kondisi ego yang terpisah atau berubah-ubah. Kondisi yang berbeda dalam keberadaan, perasaan, dan tindakan yang satu sama lain tidak saling mempengaruhi dan yang muncul memang kendali pada waktu yang berbeda. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai macam-macam dampak gangguan psikologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.